Kapal terkandas. Paulus pergi untuk menghadapi pengadilan di Roma di hadapan kaisar. Dia pamit pada teman-temannya. Paulus telah ditangkap oleh orang Romawi dan dituduh menyebabkan masalah karena dia adalah seorang Kristen. Dia telah mengajukan banding agar kasusnya disidangkan di Roma. Jadi dia dikawal ke sana, dijaga oleh tentara Romawi. Setelah kapal berlayar, angin mulai bertiup kencang, memaksa kapten untuk mengubah arah. Di pelabuhan Mira, mereka menaiki kapal Mesir menuju Italia. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya pelabuhan Fairhavens di Kreta mulai terlihat. Mereka berlayar ke pelabuhan Fairhavens dan mereka beristirahat selama beberapa hari di sana. Karena Fairhavens adalah pelabuhan terbuka, tempat yang buruk untuk menghabiskan musim dingin. Sebagian besar kru menyarankan untuk mencoba pergi lebih jauh di sekitar pantai ke Phoenix untuk menikmati musim dingin di sana. Paulus berkata, "Saya yakin akan ada masalah di depan jika kita terus berjalan. Mungkin bangkai kapal, kehilangan kargo, cedera, dan kematian." Tetapi mereka tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Paulus. Saat itu, angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari selatan. Jadi mereka menarik jangkar dan berlayar mendekati pantai. Tapi kemudian angin kencang dengan kekuatan topan yang dikenal sebagai angin timur laut meniup kapal mereka ke laut. Mereka mencoba untuk kembali ke pantai, tetapi tidak bisa. Mereka akhirnya menyerah dan membiarkan kapal berjalan bersama dengan angin yang kencang. Mereka berlayar di belakang sebuah pulau kecil bernama Clauda, di mana mereka diangkat ke atas koci yang sedang ditarik di belakang mereka. Mereka mengikat kapal dengan tali untuk memperkuat lambung kapal. Keesokan harinya, saat laut semakin tinggi, awak kapal mulai membuang kargo ke laut. Keesokan harinya mereka membuang tekel dan apapun yang bisa mereka pegang. Badai dahsyat mengamuk tanpa henti selama berhari-hari, sampai akhirnya semua harapan sirna. Paulus memanggil kru bersama-sama dan berkata, "Teman-teman, kamu seharusnya mendengarkanku, sehingga kamu dapat menghindari bahaya ini. Tetapi bergembiralah. Seorang malaikat mengunjungiku tadi malam dan berkata bahwa tidak ada dari kita yang akan kehilangan nyawa kita, meskipun kapalnya akan tenggelam. Tuhan berkata kepadaku, 'Jangan takut, Paulus, karena kamu akan diadili di hadapan kaisar. Terlebih lagi Tuhan telah menjawab doa-doaku dan akan menyelamatkan nyawa semua orang yang berlayar bersamamu. Jadi tabahlah, karena aku percaya kepada Tuhan. Kita akan terdampar di sebuah pulau.'" badai bertiup sampai kapal hampir mendarat. Para kru melakukan pemeriksaan dan air semakin dangkal. Beberapa pelaut berencana meninggalkan kapal dan menurunkan skoci. Tetapi Paulus berkata kepada para prajurit dan komandan, "Kalian semua akan mati, kecuali semua orang tetap di atas kapal." Jadi para prajurit memotong tali dan membiarkan skoci hanyut. Saat kegelapan berganti dengan cahaya pagi, Paulus meminta semua orang untuk makan. "Kalian belum menyentuh makanan selama 2 minggu. Kata Paulus kepada mereka. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan dan mereka pun makan. Paulus meyakinkan mereka,
Tidak ada sehelai rambut pun di kepalamu yang binasa. Lalu kapal itu pun mulai menabrakkan pasir dan kandas. Haluan kapal menancap dengan cepat dan ombak mulai memecahnya. Para prajurit ingin komandan mereka membiarkan mereka membunuh para tahanan. Jika mereka berenang ke darat, mereka akan melarikan diri. Tetapi Julius ingin mengampuni Paulus, jadi dia menolak permintaan itu. Kemudian dia memerintahkan semua yang bisa berenang untuk melompat ke laut dan menuju ke darat, dan sisanya akan berpegang pada papan dan puing-puing dari kapal yang rusak. Semua penumpang yang berjumlah 276 orang berhasil mendarat dengan selamat, seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan akan selalu memegang janjinya.